Sekarang kita coba masuk ke contoh soal untuk pengujian hipotesis ya. Nomor 1, sebuah perusahaan memproduksi lampu listrik yang umurnya menghampiri sebaran normal dengan nilai tengahnya adalah 800 jam, simpangan bakunya adalah 40 jam. Jika diambil suatu sampel acak 30 lampu, itu menghasilkan rata-rata 788 jam. Ujilah hipotesis tersebut dengan menggunakan taraf nyata 0,04. Oke, kita mulai mengkoleksi dulu apa yang diketahui ya. Jadi kalau saya tulis di sini, kita tentukan dulu hipotesisnya ya. Ujilah hipotesis tersebut. Oke, jika diambil menghasilkan rata-rata 788 jam. Berarti di sini tidak ada kata-kata lebih dari atau kurang dari atau yang mengindikasi sama seperti itu. Sehingga H0 dan H1-nya adalah apa? 800 ya. Berarti mu-nya tidak sama dengan 800. Yang sebelah sini mu-nya sama dengan 800. Kemudian kita lihat sampelnya. Jika diambil suatu sampel acak, berarti saya punya sampel acak ada 30, menghasilkan rata-rata ya, ada 788. Kemudian ada simpangan baku. Oh, ini simpangan baku dari suatu populasi ya. Berarti jadi sigma saja ya. Gini. Dengan menggunakan taraf nyatanya 0,04. Berarti kalau saya tulis alfanya adalah 0,04. Kita identifikasi dulu yuk. Berarti di sini saya menggunakan dua arah ya. Dua arah. Kemudian karena simpangan baku dari populasinya diketahui, maka saya menggunakan uji Z. Ya. Kemudian kita hitung ya. Kita hitung untuk Z hitungnya. Atau saya tulis di sini adalah Z hitung. Di mana Z hitung itu kalau nggak salah ada X bar min mu 0 dibagi dengan sigma per akar dari N. Sehingga di sini saya punya ada 788 min 800, kemudian dibagi dengan sigmanya ada 40 per akar 30. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 1,643. Ini adalah Z hitungnya. Kemudian karena ini dua arah ya, karena dua arah sehingga saya menggunakannya alfa dibagi 2 ya. Jadi kalau 0,04 saya bagi 2 adalah 0,02. Kenapa seperti itu? Karena penyebaran yang akan kita pakai adalah penyebaran yang seperti ini. Oke. Ya, karena dua arah berarti saya butuh ini ya, untuk nilai ini dan untuk nilai ini ya. Dengan alfa per 2-nya 0,02, kemudian saya cek untuk tabel distribusi Z-nya ya. Kita cek dulu. Nah, misalkan di sini saya punya tabel distribusi Z yang bentuknya seperti ini. Oke, tadi kita butuhnya adalah 0,02 ya. Kita cari 0,02 itu nilainya di dalam sini ya. Kita cari dulu. 0,02 oke, dari sini ya. Dari sini sampai sini ya. Ya, boleh kalian menuliskan min 2,055 bisa seperti itu. Ya, dari sini ya. Saya tuliskan min 2,05 karena ini berada di tengah, ya, berarti min 2,055. Itu boleh ya. Sehingga nanti saya peroleh di sini adalah min 2,055. Ini juga berarti karena ini di sebelah kiri, kalau di sebelah kanan berarti 2,055. Nah, jadi dari taraf hitung ini saya peroleh nilai, saya katakan di sini Z tabel, di mana Z tabelnya adalah plus minus 2,055. Nah, jadi istilahnya adalah bagian kiri
dan kanan ini adalah tolak H0 gitu ya. Jadi yang diarsir ini adalah tolak H0. Saya ingatkan saja di sini, arsir berarti saya harus menolak H0. Nah, kemudian saya akan memasukkan nilai ini min 1,643. Nah, min 1,643 itu ternyata letaknya kalau kita lihat proporsinya ya, di sini min 2, di sini 2, berarti min 0,1 itu di sini. Nah, di sini adalah letak dari min 1,643. Apabila letak titiknya berada di daerah arsir, maka saya menolak H0. Nah, kalau tidak, berarti saya menerima H0. Ya, berarti keputusannya saya harus menerima H0. Artinya apa? Artinya berarti belum cukup bukti, ya, belum cukup bukti untuk membuat rata-rata lampunya itu 700 itu tidak sama dengan 800. Ingat ya, artinya adalah belum cukup bukti. Belum cukup bukti untuk membuat kesimpulan bahwa rata-ratanya tidak 800. Oke, ini contoh yang pertama untuk uji hipotesis dua arah. Sekarang kita masuk yang contoh kedua. Kita pahami ya, suatu contoh acak 8 rokok ya, merek A mempunyai kadar nikotin rata-rata 4,2 mg dengan simpangan baku 1,4 mg. Oke, apakah hasil analisis ini sejalan dengan pernyataan bahwa kadar nikotin rata-rata pada rokok A tidak lebih? Oke, saya akan garis bawahi dulu. Gunakan taraf nyata 0,01 dan asumsikan sebarannya adalah normal. Ya, berarti suatu contoh acak 8 rokok merek A mempunyai kadar nikotin bla 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 ya, dan simpangan bakunya 1,4. Nah, sekarang kita cek ya. Saya punya saya tuliskan sebelah sini dulu ya. Berarti sampelnya ada 8. Kemudian kadar nikotin rata-ratanya adalah 4,2 mg. Ingat, ini rata-rata dari sampel. Oh, dan ternyata simpangan bakunya adalah 1,4 mg. Ya, apakah hasil analisis ini sejalan dengan menyatakan bahwa kadar nikotin pada rokok A? Berarti ada suatu populasi yang mu nolnya adalah 3,5 mg. Kemudian apalagi? Ini ada yang tidak diketahui ya. Ada yang tidak diketahui. Apa itu? Yaitu simpangan baku dari populasi. Oke. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi di awal simpangan baku yang diketahui adalah populasinya. Nah, sekarang kalau ini simpangan baku yang diketahui adalah sampelnya. Akibatnya apa? Nanti kita cek ya. Kita mulai dulu dari penetapan H0 dan H1-nya. Saya tulis di sini H0 dan H1. Oke, tidak lebih dari 3,5 mg. Oke, tidak lebih dari 3,5. Berarti 3,5-nya itu ikut enggak? Ayo coba. Tidak lebih dari 3,5 mg. Berarti ya betul, berarti mu-nya kurang dari sama dengan 3,5 dan mu-nya lebih besar dari 3,5. Oke, berarti di sini saya pastikan ini adalah satu arah. Dan karena H1-nya lebih, maka kanan ya. Lalu ada taraf nyatanya adalah 0,01. Nah, berarti ini kalau satu arah taraf nyatanya tidak perlu dibagi 2. Nah, kemudian ini lagi nih. Karena simpangan baku dari populasinya itu kurang, itu tidak diketahui dan sampelnya ternyata itu kurang dari 30, maka uji yang saya gunakan adalah uji T. Nah, untuk kapan pakai uji Z, kapan pakai uji T, nanti akan saya berikan di video yang lain ya.
Sehingga tapi rumusnya sama nih. Jadi rumusnya itu kalau saya tulis T hitung itu akan sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N ya. Berarti X barnya adalah 4,2 min 3,5 dibagi 1,4 dibagi akar 8. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1,414. Oke ya, ini T hitungnya. Sekarang kita akan cari tahu yang namanya T tabel ya. Nah, kebetulan saya juga sudah punya tabel dari T ya. Oke, saya perbesar di sini. Nah, jadi di sini saya punya suatu tabel distribusi T dengan yang apa ini? Yang ada di baris adalah DF dan yang kolomnya adalah alfa ya. Di mana alfa adalah tingkat kepercayaan ya, selang kepercayaan, sedangkan DF itu adalah jumlah sampelnya kurangi 1. Ya. Kalau misalkan tadi jumlah sampelnya adalah 8, berarti saya kurangi 1, jawabannya adalah 7. Nah, tadi tingkat kepercayaannya berapa? Tingkat kepercayaannya adalah 0,001. Berarti kita tinggal tentuin aja 0,01, kemudian di sini 7. Kita sambungkan, nah hasilnya adalah ini. Ya, berarti hasilnya adalah 2,997952. Atau saya boleh menuliskannya sebagai 2,998. Ya, berarti di sini adalah 2,998. Nah, selanjutnya kita peroleh suatu distribusi seperti ini ya. Oke. Karena ini arah kanan. Nah, arah kanan berarti arahnya ke sana. Dengan T tabelnya adalah 2,998 dan ternyata yang setelah kita hitung itu diperolehnya adalah di sini ya. Dia posisinya di sebelah kirinya ya. Berarti 1,414. Ya, ini berarti letak T hitungnya. Sehingga apa? Sehingga apabila kalau hasilnya di sebelah kanan itu kita akan menolak H0 ya. Kalau yang sebelah kiri ya boleh kita tuliskan saya itu gagal untuk menolak H0. Ya, kita pakai istilahnya gagal tolak H0. Jadi apa? Jadi istilahnya adalah belum cukup kuat ya untuk mengatakan bahwa rata-ratanya lebih dari 3,5 mg. Jadi belum cukup kuat. Oke, itu adalah soal yang kedua. Kita masuk ke contoh soal nomor 3 ya. Waktu rata-rata yang diperlukan tiap mahasiswa untuk daftar ulang pada semester ganjil adalah 50 menit. Suatu prosedur pendaftaran menggunakan mesin dan diambil sampel 12 orang mahasiswa itu memerlukan pendaftaran rata-rata 42 menit. Dengan simpangan bakunya adalah 11,9 menit dan menggunakan sistem mesin tersebut. Ujilah hipotesis rata-rata waktu yang diperlukan dengan sistem baru kurang dari 50 menit. Di sini akan digunakan taraf nyatanya adalah 0,05 dan populasi sebarannya itu normal. Kita cek dulu ya, berarti 50 menit ini adalah mu 0-nya ya. Berarti mu 0-nya adalah 50. Kemudian diambil sampelnya, yaitu N-nya adalah 12. Memerlukan pendaftaran rata-rata, berarti X bar-nya adalah 42 dan simpangan baku. Nah, simpangan baku ini adalah punya rata-rata ya. Berarti S-nya adalah 11,9. Ujilah hipotesisnya kurang dari 50 menit. Kemudian taraf nyatanya adalah 0,05. Terus saya tulis alfanya 0,05. Kita cek dulu mengenai H0 dan H1 ya. Kurang dari 50 menit. Berarti mu-nya kurang dari 50. Dan yang H0-nya adalah mu-nya lebih besar sama dengan 50. Berarti ini merupakan uji satu arah. Arahnya kemana? Karena dia kurang dari, berarti arahnya ke
ke kiri ya. Sekarang kita cek lagi untuk sampelnya ada 12, berarti sampel yang sedikit ya. Tapi di sini untuk simpangan baku dari populasinya tidak diketahui ya. Maka karena N-nya sedikit dan simpangan baku dari populasinya itu tidak diketahui, maka saya menggunakan uji dengan uji T. Ya, jadi bedanya uji Z dengan uji T itu adalah pada letak tabelnya nanti ya. Jadi nanti kalian menggunakan tabel Z dan tabel T. Kalau uji T berarti ada unsur tambahannya ya, yaitu DF. DF itu adalah N-1, berarti 12 kurangi 1 sama dengan 11. Kita hitung untuk T, hitungnya hampir sama, yaitu X bar min mu. Kemudian di sini S per akar N. Di sini saya peroleh bahwa 42 min 50 ya, kemudian dibagi dengan 11,9 dibagi akar 12. Hasilnya berapa? Hasilnya min 2,33. Oke, karena kita sudah mengetahui T hitungnya, berarti kita tinggal mengetahui T tabelnya ya. Tapi saya gambarkan dulu karena ini satu arah dan arahnya ke kiri. Ya, berarti nanti anggapannya kita ke sini ya. Nah, kita akan cek dulu T tabelnya ya. Di sini berapa ya nilainya ya? Kita tentukan tadi bahwa DF-nya berapa tadi ya? DF-nya adalah N-1, berarti sama dengan 12 kurangi 1 sama dengan 11, dan taraf nyatanya adalah 0,05 ya. Berarti kita cari DF11, ini ketemu. Kemudian 0,05. Nah, 0,5 di sini. Nah, berarti ini ya. Oke. Berarti berapa? T tabelnya. Saya tulis T tabel. Itu sama dengan 1,7958. Saya tulis 1,76. Nah, tapi ingat ya, di sini 1,76 itu adalah untuk T tabel yang bagian kanan, yang untuk positif yang sebelah kanan. Sedangkan kita tadi arahnya adalah ke kiri ya. Ke kiri. Berarti nanti kita sesuaikannya nggak susah. Jadi penyesuaiannya nanti cukup ditulis di sini saja, yaitu min ya, tinggal diganti min saja, 1,796. Nah, jadi penyesuaiannya adalah kita lihat nanti ujinya kita ke arah kiri apa kanan. Kalau tadi ke kanan, berarti yang saya gunakan adalah positifnya ya. Kalau yang digunakan kiri, berarti kita ganti menjadi negatif. Gitu aja kok, sudah. Kemudian kita cek lagi min 2,33 ya. Min 2,33 berarti letaknya lebih kiri lagi ya. Jadi di sini adalah letak dari min 2,33. Nah, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya kita harus menolak H0. Menolak H0 ya, kita lihat menolak H0 itu adalah lebih dari sama dengan 50. Nah, kalau kita menolak H0 berarti kan mu-nya kurang dari 50 lah, kurang dari 50. Artinya apa? Artinya berarti sudah cukup bukti. Sudah cukup bukti untuk informasi bahwa mendaftar dengan sistem yang baru itu waktunya kurang dari 50 menit. Nah, jadi saya review lagi untuk bagian kesimpulannya ya. Kita lihat dari contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama itu adalah kita menerima H0 ya. Menerima H0 berarti mu-nya sama dengan 800. Kalau mu-nya sama dengan 800 dan kita terima, berarti belum cukup bukti untuk membuktikan bahwa rata-ratanya itu tidak 800. Ingat kalimat saya. Kalau kita menerima H0, kita cek dulu H0-nya apa. Ya. Kita terima bahwa mu-nya sama dengan 800. Padahal tadi diambil sampelnya 788. Berarti artinya buktinya kurang kuat untuk menunjukkan bahwa rata-ratanya itu tidak 800 gitu loh. Ya, itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua sama, gagal tolak H0. Gagal tolak H0 berarti artinya apa? Menerima H1. Ya, menerima H1. H1 apa? Mu-nya lebih besar dari 3,5. Tapi di sini ngomong
Tidak lebih besar. Artinya kalau saya ngomong tidak lebih, itu nggak kuat gitu loh. Itu nggak kuat. Jadi kayaknya belum cukup bukti juga untuk statement ini benar. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita make sense kan dengan apa yang ditanya. Kemudian yang ketiga itu kepenginnya adalah membuktikan bahwa sistemnya kurang dari 50 menit. Nah, tapi di sini kita menolak H0. Nah, menolak H0 berarti artinya apa? Menolak yang lebih besar dari sama dengan. Berarti menerima H1 kan? H1 itu ngomongnya kurang dari 50. Yang di sini ujilah kurang dari 50. Artinya apa? Artinya berarti sudah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa mesinnya itu bisa bekerja kurang dari 50. Nah, jadi itu kesimpulannya. Jadi agak sedikit tricky, tapi kalian harus jeli di sini ya. Oke, itu adalah contoh soal untuk uji hipotesis satu populasi. Terima kasih.